Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga dewan pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Gawat, 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 gawat. KPK kini tak bisa tangkap direksi dan komisaris BUMN. Ini isi UU barunya. Koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Klausul dalam Undang-Undang BUMN yang baru ini ditafsirkan dan dikhawatirkan sebagai klausul yang kemudian membuat sejumlah unsur yang ada di BUMN seperti anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas itu tidak bisa tersentuh secara hukum karena posisi mereka bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Tapi syukurlah ketika KPK dan Kejaksaan menyatakan bahwa siapapun dia, sekalipun bukan penyelenggara negara, tapi ada indikasi korupsi, penyelewengan, dan tindak-tindak lain yang merugikan negara, ya, seperti kong kali kong dan persekongkolan jahat, tak pandang bulu bahwa dia juga akan berurusan dengan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita ini memang tidak pernah sepi dari isu-isu politik, tidak pernah sepi dari isu-isu hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang terbaru kalau kita mendengarkan dan perdebatan secara terbuka, ada satu kontroversi dan polemik yang saya kira sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang cukup serius, ya. Yaitu misalnya soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Dalam undang-undang yang baru ditetapkan ini, dalam undang-undang yang berlaku pada tanggal 24 Februari 2025 ini, ada beberapa poin dan beberapa klausul yang dinilai ini bahwa orang-orang yang ada di BUMN itu tidak bisa disentuh secara hukum. Misalnya disebutkan pasal 9G yang berbunyi bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Jadi klausul dalam undang-undang BUMN yang baru ini ditafsirkan dan dikhawatirkan sebagai klausul yang kemudian membuat sejumlah unsur yang ada di BUMN seperti anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas itu tidak bisa tersentuh secara hukum karena posisi mereka bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Inilah yang saya kira sehari, 2 hari, 3 hari ini perbincangan di kalangan publik terus mempertanyakan. Artinya apa? Kalau bukan penyelenggara negara, bukan tidak mungkin, dia memang agak sulit untuk diusut, ya. Karena kalau bukan penyelenggara negara, dia itu akan kemungkinan lolos dari persoalan-persoalan hukum, itu kemudian akan mungkin terjadi di kemudian hari. Wajar kalau kemudian hampir semua media massa meng-highlight bahwa judulnya itu adalah penegak hukum sangat potensial tidak bisa mengusut tindakan-tindakan yang berbau hukum yang ada di BUMN. Tapi syukurnya penegak hukum, KPK, Kejaksaan, satu persatu sudah memberikan statement secara terbuka. KPK misalnya mengatakan bahwa sekalipun komisaris, kemudian dewan pengawas yang ada di BUMN tak lagi menjadi penyelenggara negara istilahnya, itu mereka masih punya kesempatan ataupun masih bisa untuk diusut melalui persoalan-persoalan hukum jika ada indikasi dan perbuatan-perbuatan yang memang dalam masuk tipikor. Tindakan-tindakan yang terindikasi melakukan tindakan korupsi dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Begitupun misalnya dengan Kejaksaan Agung secara terbuka juga menyampaikan, sekalipun misalnya ada klausul baru yang menyebut anggota direksi dan seterusnya di BUMN itu adalah mereka yang bukan lagi penyelenggara negara, tapi kalau berpotensi fraud itu merugikan negara, ada persekongkolan jahat, ada persekongkian jahat yang merugikan negara, sekalipun tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, dia akan berurusan dengan kasus hukum. Jadi dalam konteks inilah menurut saya, ya, kalau mau jujur ada 2 hal. Pertama, publik itu kan seakan-akan berdebat cukup panjang. Kok bisa ya aturan-aturan yang baru terkait dengan BUMN ini bahwa komisaris, kemudian dewan pengawas, ataupun direksi, kira-kira begitu, itu disebut bukan penyelenggara negara. Padahal sebelumnya kan disebut sebagai penyelenggara negara. Jangan-jangan ini adalah sebagai supaya mereka itu bisa terbebas dalam proses-proses hukum kalau ada indikasi-indikasi hukum yang mengarah kepada mereka. Wajar kalau kemudian publik ini kok rasa-rasanya ketika kita bicara tentang komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, itu kok sulit ya untuk bisa diwujudkan di Indonesia. Apalagi sampai hari ini misalnya soal pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang pembahasan aset itu kan tidak pernah bisa diusut ataupun tidak pernah bisa dituntaskan. Kan orang bertanya-tanya, bagaimana komitmen soal pemberantasan korupsi per hari ini undang-undangnya sudah puluhan tahun tidak pernah dibahas secara serius. Wajar kalau kemudian ketika ada undang-undang BUMN yang baru ini, yang baru April kemarin ditetapkan, itu menjadi satu perdebatan yang cukup polemik, terutama terkait dengan bagaimana untuk menciptakan clean and good governance. Satu prinsip pemerintahan di mana
supaya terhindar dari korupsi, supaya negara kita itu manjur, supaya negara kita makmur dan adil seadil-adilnya, ya memang harus diselenggarakan dengan cara adil dan sebersih-bersihnya. Wajar kalau kemudian undang-undang BUMN yang baru ini kan memantik kekisruhan ketika ada klausul yang mengatakan bahwa semacam anggota direksi, kemudian dewan komisaris, termasuk juga dewan pengawas BUMN itu bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Jadi klausul ini yang kemudian diperdebatkan dan diperguncingkan. Kalau penyelenggara negara itu kan terkesan sekalipun ada sesuatu yang mengandung unsur hukum, misalnya orang yang disebut sebagai penyelenggara negara itu tidak bisa dipersoalkan. Tapi syukurlah ketika KPK dan Kejaksaan menyatakan bahwa siapapun dia, sekalipun bukan penyelenggara negara, tapi ada indikasi korupsi, penyelewengan, dan tindak-tindak lain yang merugikan negara, seperti kong kali kong dan persekongkolan jahat, tak pandang bulu bahwa dia juga akan berurusan dengan hukum. Dalam konteks itulah tentu bagi saya ke depan ya, pemerintah mungkin melalui jubir-jubir kepemerintahan untuk mengklirkan apakah persoalan dengan yang terkait dengan direksi dan dewan pengawas yang ada di BUMN itu bisa tersentuh hukum ataupun tidak. Ini tentu untuk memberikan kepastian ya, bahwa tak ada orang yang di negara kita ini yang kebal hukum, bahwa di negara kita ini tak ada satupun yang tidak bisa disentuh dengan persoalan-persoalan hukum. Di tengah keinginan kita, sebuah bangsa yang besar, menuju Indonesia Mah 2025 atau menuju Indonesia Mah 2045, saya kira pemerintahan yang bersih, pemerintahan dengan manajerial, dengan tingkat transparansi yang cukup luar biasa, penegak hukum yang kemudian adil, penegak hukum yang meletakkan bagaimana proses hukum di atas segala-galanya, menjadi penting untuk mengklirkan bahwa siapapun di negara kita, kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, melanggar hukum, melakukan tindak pidana korupsi dan seterusnya, sekalipun dia bukan pejabat negara, sekalipun dia bukan penyelenggara negara, saya kira tak ada cerita untuk tidak bisa dieksekusi. Karena kalau kita mengacu pada negara-negara maju, sebut saja misalnya negara seperti Jepang dan Amerika, saya kira salah satu kunci yang membuat negara itu maju dan sukses bukan karena hanya industrialisasinya, bukan karena inovasi teknologinya, bukan karena memang tingkat pendidikannya tinggi di atas rata-rata, tapi salah satu aspek terpentingnya adalah supremasi hukum. Kalau hukum tegak di atas segala-galanya, di mana semua orang yang terlibat tak ada lagi yang kemudian melanggar, disitulah kemudian hukum menjadi panglima. Kalau hukum kemudian tidak diindahkan, kalau hukum kemudian tidak bisa menjadi instrumen untuk membuat sebagai sebuah bangsa dan negara maju, ya kita tidak akan bisa terlepas dari bangsa yang hanya terus berkembang dan sulit untuk menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, tentu kita berharap di kemudian hari bahwa penegak hukum jangan pernah pantang menyerah untuk mengeksekusi dan mengadili semua persoalan-persoalan apapun yang ada di negara ini. Sekalipun ada undang-undang BUMN yang baru, bahwa komisaris, dewan pengawas, dan seterusnya bukan lagi penyelenggara negara, sepanjang mereka melakukan tindakan kejahatan, korupsi, merugikan negara, maka saatnya untuk bisa dieksekusi dan bisa diadili. Per hari ini kita melihat dan sangat mengapresiasi kinerja penegak hukum yang ada di Indonesia. Hampir tiap hari kita mendengar dan menyaksikan bagaimana penuntasan dan pengungkapan kasus-kasus hukum secara perlahan sudah mulai ditunjukkan kepada publik. Ini adalah oase dan harapan besar penegak hukum kita sudah menunjukkan taringnya, dan harapannya ada efek jerah bagi mereka yang selama ini misalnya merugikan negara, yang selama ini merongrong negara, tak lagi menjadikan negara sebagai bancakan hanya untuk memperkaya diri mereka. Maju terus, kunci terbesar untuk menegakkan supaya negara kita ini makmur dan adil dan sejahtera di kemudian hari adalah penegakan hukum yang mantap semantap-mantapnya. Per hari ini, penegakan hukum kita sangat layak untuk diapresiasi, dan tentu saja semua dan semoga tren positif ini terus terjadi di kemudian hari. Sehingga siapapun dia, kalau melanggar, entah itu pejabat ataupun bukan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Gawat teman-teman ya. Ya, ada berita terbaru bahwa KPK tidak bisa lagi menangkap kasus korupsi di badan usaha milik negara ya. Ini menurut saya sangat gawat ya. Kenapa teman-teman? Ya, masa KPK tak bisa menangkap jika terjadi korupsi di BUMN ya. BUMN negara kita ini sangat banyak ya, mulai dari perbankan, bagaimana minyak ya, dan lain sebagainya teman. Jika itu tidak tersentuh hukum ya, lalu siapa yang akan mengawas semua kebijakan, semua transaksi yang dilakukan oleh BUMN ini teman-teman? Ini harus kita suarakan sebagai rakyat ya. Bagaimana menurut kalian?